Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Lah yang dikatain Rocky Gerung si Mulyono yang ngerasa kenapa si Wowo. Nah ini komentar salah satu netizen pemirsa. Kemudian juga ada dari Muhammad Fahri ya. Emang Rocky Gerung pernah ngatain Prabowo bajingan tolol? Apa? Bukannya itu untuk si Mulyono. Nah kenapa kok jadi mirip SBY? Kenapa baperan? Nah oke, kembali lagi bersama saya di Villa, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama pemirsa, atau untuk kita simak bersama ya, di mana viral pernyataan Pak Prabowo ya dalam pidatonya yang mengatakan bahwa dirinya disebut bajingan tolol ya. Nah banyak netizen yang menanggapi pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan dirinya dikatakan bajingan tolol oleh seseorang. Ya kan, kata sebagai netizen, lo kok Pak Prabowo yang baper? Padahal si Fulan ya kan tidak pernah ngatain Pak Prabowo, yang ada cuma hanya ngatain Pak Jokowi katanya. Nah banyak orang-orang yang tidak terima dengan pernyataan Pak Prabowo dan bahkan menyerang Pak Prabowo ya soal Prabowo itu merasa dirinya dikatain bajingan tolol oleh seseorang, kata Pak Prabowo tanpa menyebut namanya. Padahal, nah ini videonya masih ada ya pemirsa. Coba kita simak terlebih dahulu, siapa sih yang sebenarnya ngatain Pak Prabowo bajingan tolol. Ya walaupun sebagian netizen sudah ada yang tahu ya, tapi cuma hanya ini saya ingin menyampaikan kepada pemirsa bahwa memang betul-betul ada orang yang ngatain Pak Prabowo itu adalah bajingan tolol pemirsa. Bukan cuma hanya Pak Jokowi loh. Coba kita simak terlebih dahulu. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Itu ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Saya tambah bertekad untuk tidak mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Pemimpin harus berani memberi contoh, walaupun mungkin tidak populer. Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Ya pemirsa, seperti apa komentar kalian? Tulis di kolom komentar ya. Ya memang seperti itu. Netizen ya tanpa mencari tahu langsung saja tiba-tiba tangannya itu kan ikut berkomentar. Ya kalau sudah seperti ini kan mau bagaimana lagi. Sedangkan Bang Rocky Gerung ini kan padahal komentarnya ini sudah sebelum-sebelumnya ya kan. Dan sekarang Pak Rocky Gerung itu ya kan mau cari muka lah ya. Tetapi sayangnya jejak digitalnya itu masih terekam dan masih diulas dan diputar kembali oleh Pak Prabowo pemirsa. Ya walaupun Pak Rocky Gerung akhir-akhir ini kan selalu menyanjung Pak Prabowo ya kan, selalu apresiasi terkait dengan kinerja Pak Prabowo dan menyalahkan Pak Jokowi ya kan, menyerang Pak Jokowi, menyanjung Pak Prabowo. Nah, sedangkan Pak Prabowo ya kan ternyata masih belum lupa terkait dengan apa yang pernah dilontarkan oleh Rocky Gerung kepada Pak Prabowo. Ya karena Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi, Bang Rocky, ya kan? Iya kalau Pak Jokowi dikatain pulang-pulang dan sebagainya, Pak Jokowi itu kan masa bodoh kan begitu. Nah kalau Pak Prabowo ini kan adalah tokoh yang sangat tegas ya kan, adalah tokoh yang sangat idealis, adalah tokoh yang sangat menghargai siapa yang menghargai ya kan, ya dan sebaliknya. Nah ini tipikal pemimpin yang backgroundnya itu adalah jenderal. Ya, maksudnya apa sih? Cobalah kita pikirkan ini, pemilu ini misalnya ya, partai-partai politik. Kan kita agak kacau ini sebenarnya. Gitu. Kita ini berbeda pendapat untuk apa? Bersih tegang ini
berkualitas apa tidak. Pemilu kita ini memfasilitasi apa? Kok bisa pemilu ini memfasilitasi fundraising yang liar? Yang menyebabkan setelah pemilu niat orang berikutnya adalah cari uang untuk kembalikan modal. Dan itulah menjadi akar dari korupsi besar-besaran dalam politik kita. Dan kita seperti tidak berdaya melihat pemimpin parpol ditangkap satu persatu dimasukkan penjara. Pernahkah kita berpikir agak konsolidatif? Come on, coba kita pikir ini. Gimana caranya kita selesaikan ini? Saya banyak sekali pikiran saya tentang ini, Bang. Dan saya mungkin sebagiannya juga saya pernah katakan di sini. Misalnya antara kepala daerah itu, Bang, ya. Kok kita membiarkan antara gubernur dan bupati dan wali kota bersih tegang, Bang. Sampai nggak ada pola. Saya ingat kemarin tuh saya duduk 30 menit sama Sultan di acaranya Pak Anggito Abimayu lagi terima profesor dari UGM. Beliau, Sultan cerita itu. Lah dia bilang, kan saya bicara tentang normalisasi Kalicode, Bang. Karena di situ kan ada warisan dari mendiang Romo Mangun Wijaya yang sangat terkenal dulu. Saya kesana dan saya ngobrol sama beliau. Yang lucu beliau bilang, lah saya itu pengennya begini. Dia bilang, tapi ini bupati, wali kota punya arah sendiri semaunya. Coba bayangkan ya, Sultan Jogja mungkin salah satu yang posisinya istimewa karena mungkin satu-satunya gubernur yang tidak tergantikan gitu ya. Tapi beliau punya masalah dengan para bupati dan wali kota. Apalagi, Bang, yang cuma hasil pemilu, hasil pilkada. Yang bupati wali kotanya ngintip, sebentar lagi saya mau jadi gubernur. Ngapain saya ikut gubernur ini? Saya kan punya cara sendiri. Apa politik kita memfasilitasi beginian, Bang? Sampai kemudian kita nggak bisa bergerak gitu. Itu satu. Yang kedua saya bilang kembalinya komando hukum dan penegakan hukum. Itu yang kemarin mungkin sebagian disampaikan. Hukum ini gila, Bang. Gak ada ujungnya. Seolah-olah kebebasan itu artinya gak usah ada yang kalah dan gak ada yang menang. Sampai ujung. Sehingga kemudian pekerjaan itu adalah bantah-membantah dalam hukum. Yang gak ada selesai-selesainya. Sampai-sampai dalam dagang, Bang, keperdataan, tata usaha negara, Bang, gak ada orang berani invest, Bang. Saya ketemu selama saya pensiun, Bang, ya. Saya ketemu dengan orang yang proyeknya mangkrak 10 tahun. Ada yang proyeknya mangkrak 15 tahun. Ada yang 18 tahun, Bang. Saya tanya apa? Masih berperkara di pengadilan. Loh, kok bisa? Ya kita mengizinkan ketidakpastian hukum itu berlangsung. Sehingga kemudian orang mau taruh duit gak berani, Bang. Coba dipikirkan itu. Ya. Yang ketiga, ya sekarang di bidang ekonomi, Bang. Pembagian tugas. Mbok ya yang kaya jangan nyerobot bisnisnya orang kecil. Ya kan? Mbok ya jangan semua dimonopoli. Harus ada pembagian. Daerah-daerah harus hidup. Kami di Kementerian Perumahan itu diminta oleh Pak Presiden gak boleh ada bisnis besar di daerah yang main rumah. Dan ini kita lagi regulasikan sehingga koperasi, UKM, ya badan usaha milik desa, sektor informal, mikro dan sebagainya itu punya mainan, Bang. Jangan semua dimainkan sama yang gede gitu. Dalam ekonomi BUMN harus dibagi tugas. Kadang-kadang BUMN berkelahi juga sama rakyatnya. Masuk ke desa-desa. Kan tahu diri dong, kita kan keberadaan BUMN untuk kesejahteraan rakyat. Kok bisnis rakyat diambil? Sekarang Presiden lagi bikin dana antara supaya terkonsolidasi. Perekonomian harus berbagi tugas gitu. Ada yang main di luar negeri, silahkan jadi raksasa dunia kayak perusahaan-perusahaan di China, perusahaan Jepang, perusahaannya Korea bahkan merajai dunia. Kenapa kita nggak main aja yang besar-besar? Jangan yang besar hajar pasar dalam negeri terus. Main dong di luar. Karena harus dibagi tugasnya, Bang. Kemudian yang keempat itu ya konsolidasi sosial, Bang. Karena kehidupan kita di bawah ini kan sudah rada kacau juga. Judi online, ya kan? Dan segala macam praktek sosial yang sudah mulai mengganggu konsolidasi kita secara nasional.
Nah, itu saya katakan Bang untuk memberikan makna bahwa kehadiran Pak Prabowo itu ya kira-kira kita mesti atur kembali negara ini. Setelah seperempat abad ini ya kita mulai harus tertib lagi Bang. Saya waktu di Magelang tuh, saya dulu kan kita kan zaman kita habis Orde Baru kan Abang pasti juga merasakan kita kan ada trauma dengan pakaian seragam baris berbaris gitu kan Bang. Karena kita kan merasakan gitu loh. Bagaimana militerisasi negara, lalu kemudian merampas hak-hak masyarakat. Tapi saya sadar bahwa memang secara simbolik ketertiban memang harus kembali diajarkan. Jadi baris berbaris itu menurut saya secara simbolik nyadarin kita bahwa negara juga harus ada yang mimpin. Gitu. Harus ada otoritas gitu Bang. Dulu kan kita waktu SMA, SMP, bahkan mulai dari SD, itu kan tiap hari Senin atau tanggal 17 ya. Upacara kan. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak upacara itu. Udah jarang nampaknya. Ya sekarang ini era di mana otoritas-otoritas itu melemah Bang. Karena kehidupan orang semakin personal. Orang makin bergantung kepada gadget. Orang tidak saja tidak mendengar gurunya, tapi orang tuanya pun bisa-bisa kalau salah cara kita introduksi gadget kepada anak-anak kita, yang didengar hari-hari bukan lagi keluarga, bukan lagi orang tua. Nah ini bagian, sebab kemarin saya dengar Kementerian Kominfo, Komdigi sekarang itu dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya dengar lagi membahas pembatasan sosial media bagi anak-anak Bang. Ya. Sebab anak-anak itu kalau sudah disetrap oleh sosial media itu hilang kehidupan keluarganya Bang. Bahkan hilang kehidupan sosial realnya yang nyata. Dia masuk ke dunia maya tiba-tiba dia kenal jutaan orang yang dia sendiri tidak tahu itu siapa. Ini hal-hal yang bisa merusak konsolidasi sosial kita di masa yang akan datang gitu. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.